Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di video saya kali ini. Pada video kali ini kita akan bahas masalah sumber daya ekonomi kreatif atau kita singkat dengan ekraf gitu ya. Baik, ekonomi kreatif. Kalau kita kemarin sudah bicara apa itu ekonomi kreatif, kemudian bagaimana ekonomi kreatif, ini kita coba bahas dulu mengapa harus ekonomi kreatif. Jadi ada latar belakang apa ekonomi kreatif ini diperlukan sekali di perkembangan kehidupan kita keseharian. Baik, mengapa ekonomi kreatif? Yang pertama, ekonomi kreatif itu memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap kehidupan ekonomi. Mulai dari adanya peningkatan di PDB, kemudian adanya kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena ya ekonomi kreatif itu memunculkan industri kreatif, memunculkan lapangan-lapangan atau kesempatan kerja baru, ya kan? Kemudian ada dampak sosial, kualitas kehidupan masyarakat itu semakin bagus, semakin baik. Kenapa? Karena ekonominya juga semakin baik, tata kelola kotanya semakin baik, kehidupan mereka juga semakin baik. Kemudian adanya peningkatan toleransi sosial, jadi hubungan sosial mereka juga diperbaiki dengan adanya ekonomi kreatif ini. Kemudian adanya inovasi dan kreativitas. Jadi ide, gagasan, kemudian tentang penciptaan nilai-nilai, ya kan? Ada perubahan, mungkin sesuatu yang tidak terpakai menjadi kepakai, gitu kan? Sesuatu yang tidak terkelola menjadi terkelola, sehingga inovasi dan kreativitas mereka itu tersalurkan. Kemudian dengan ekonomi kreatif ini sumber daya itu terbarukan. Contoh, sumber daya karena berbasis pengetahuan dan kreativitas akan selalu diupdate terus. Kemudian adanya komunitas-komunitas green community, sehingga mereka sangat memperhatikan kehidupan yang relate dengan natural, dengan alam gitu kan. Jadi memang kehidupan kesehatan kemudian lingkungan mereka juga diperhatikan dengan ekonomi kreatif. Kemudian dengan ekonomi kreatif ini juga citra dan identitas bangsa itu bisa terangkat, sehingga turis-turis asing kenal dengan Indonesia. Di Pekalongan ada apa, kemudian di Surakarta ada apa, di Jakarta ada apa, di Ambon ada apa gitu kan. Jadi ada banyak turis yang juga bisa masuk. Selanjutnya dengan turis masuk, kemudian ada kota-kota kreatif juga membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, terlebih nanti kalau ada banyak industri kreatif, ada banyak barang-barang yang tercipta dari ekonomi kreatif ini, juga muncul para bisnismen mengekspor produk-produk mereka. Yang terakhir, kenapa harus ekonomi kreatif? Iklan bisnis. Jadi dengan adanya teknologi sekarang ya, ada banyak peluang, sehingga setiap kreativitas, setiap produk bisa diiklankan dengan teknologi, sehingga penciptaan lapangan usaha juga terbuka, dampak bagi sektor lain juga ikut naik. Nah, otomatis di sektor-sektor seperti pasaran ya, kemudian industri, kemudian dan lain sebagainya, semuanya akan terangkat. Nah, seperti itu kenapa harus ekonomi kreatif. Selanjutnya, apa tahu sumber daya ekonomi kreatif itu? Sumber daya ekonomi kreatif itu adalah konsep ekonomi yang mengkombinasikan sesuatu dengan unsur kreativitas yang menggabungkan ide, gagasan, pengetahuan dari sumber daya manusia sehingga dapat menjadi suatu komponen yang digunakan dan dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi kreatif. Nah, ada apa saja sumber daya ekonomi kreatif itu? Ya tentunya semua potensi yang bisa dijadikan kreativitas. Apakah itu dari sumber daya manusia, misalkan mungkin tentang ide, gagasan, kemudian pemikiran, kemudian penciptaan baru gitu kan. Nah, kemudian ada juga dari sumber daya alam. Mungkin ada potensi alam yang bagus tapi nggak terkelola gitu kan, bisa dimanfaatkan. Atau mungkin belum pernah ada nih wisata religi yang ternyata ada sejak lama, sudah ada, tinggalan dari nenek moyang tapi belum terekspor, baru ditemukan. Nah, menjadi
sumber wisata baru misalkan. Kemudian tentang budaya, ya, kemudian tentang teknologi, macam-macam ini menjadi sumber daya ekonomi kreatif. Nah, sumber daya ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan, yang pertama pasti tentunya itu adalah dari sumber daya manusia itu sendiri. Bagaimana ide, pengetahuan, dan kreativitas mereka selalu diasah, diarahkan, kemudian diupgrade. Kemudian sumber daya alam dengan pelestarian alam, dengan penataan, ya. Kemudian mungkin pariwisata alami ataupun buatan, ya. Kemudian ada dari budaya dan teknologi, seni, kerajinan, penciptaan seni tari baru atau kerajinan-kerajinan baru, dan kemudian produk dan teknologi. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Jadi apakah dari sumber daya manusia, alam, ataupun budaya dan teknologinya. Ini potensial banget untuk Indonesia. Jadi sumber daya ekonomi kreatif itu adalah seluruh sumber daya yang berpotensi bernilai tambah untuk ekonomi dan kehidupan manusia. Seperti itu, lebih detail kita akan bahas di ruang kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.